2008 sampai 2010 lah orang baru mulai, oh ada ads, ada ini gitu. Cuman maksudnya Magnific itu memang kekuatannya itu lebih di bukan di sosial media kita, tapi lebih di bagaimana network kita bekerja dengan sendirinya. Jadi so far sih klien kita memang dan itu yang paling penting juga. Ketika kita menyelesaikan sesuatu dengan seseorang, kita harus dalam keadaan apapun kita harus menyelesaikan dengan keadaan baik. Karena kita nggak pernah tahu mereka itu akan pindah kemana, apakah klien yang pernah kerja di perusahaan A akan pindah ke perusahaan B, nanti dia pindah lagi ke perusahaan C. Ketika kita punya hubungan yang baik, itu akan menjadi network yang akan bertambah terus sih. Seperti itu sih, Mas. Betul, jadi anggapannya ini ya, sekali jadi customer itu untuk seumur hidup ya, long term relationship. Iya. Kalau misalnya ini Karena kita kejadian Mas, ini kan anggapannya Mas sudah ini ya, udah belasan tahun pengalaman, lalu juga ada dari segi kliennya juga udah banyak sekali, timnya juga udah banyak. Nah, kira-kira ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin unik atau lucu selama menangani klien ya? Kan klien itu kadang itu kan mintanya misalnya yang diperjanjikan ini, mungkin ada ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, kira-kira ada nggak? Kira-kira nggak perlu nama sih kliennya, tapi iya ya pasti. kira-kira ada nggak kejadian unik dan lucu mungkin yang membuat kita ini bisa belajar ya dari sesuatu itu ya? Banyak sekali sih kalau kejadian unik sama klien itu hal yang sangat lumrah ya kita apalagi dunia marketing segala macam. Aku sih secara ini sih paling sering kita akan menemukan klien yang membrief kita satu tapi mengharapkan mendapatkan 10. Jadi seperti ini misalnya kayak belum lama sih misalnya sampai sekarang pun dari awal sampai sekarang itu masih bertemu dengan klien seperti itu di mana kayak kita mendapatkan brief tolong dong saya mau dibuatkan branding untuk produk A seperti itu. Produk A ini di bawah naungan perusahaan ABC seperti itu. Tapi ternyata perusahaan ABC-nya sendiri belum punya guideline produk, Mas. Jadi by the end yang kita lakukan adalah secara perjanjian kita hanya diminta membuat branding untuk turunan produk dari perusahaan ABC yaitu produk A. Tapi ternyata akhirnya kita harus renegotiate karena untuk membuat branding turunan ke produk A kita harus melihat value dari perusahaan ABC itu sendiri dong. Karena kalau nggak kita tidak akan bisa membuat turunan branding kalau kita tidak tahu value, tidak tahu visual apa saja yang mereka sudah punya. Akhirnya kita negosiat ulang ke mereka. Untuk mendapatkan branding A, kita harus punya branding perusahaan ABC. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan ABC sudah punya? Pilihan kita kalau memang kita mau buat, kita akan kasih kita jujur. Kita bilang, Mas, ini kalau Mas cuma buat untuk branding A, nanti ABC-nya punya branding sendiri, tidak sama, Mas akan kerja 2 kali. Karena akan mesti merubah sesuai dengan value dari corporate-nya. Nah, sekarang bagaimana? Beda dong, kalau corporate-nya tiba-tiba, misal corporate-nya punya main branding warna hijau. Sebelumnya kita buat untuk si produk A ini, dia menggunakan warna merah. Secara nafas color guide-nya aja sudah nggak ketemu kan, Mas. Jadi kan kalau misalnya nanti kita sudah merah sudah jadi, hijau dia berubah jadi hijau kan mesti dirubah lagi semuanya. Jadi akhirnya pertanyaan yang pasti kita mesti jujur ke klien ini. Kamu mau kita buatkan ini saja, tapi dengan resiko bahwa ini akan berubah lagi ketika value-nya ini, atau kalian renegosiate dengan kita akan bantu untuk mengerjakan semua. Nah, akhirnya setelah diskusi bahwa kita mendapatkan akhirnya kita membuat semuanya secara value jadi lebih besar dan secara in term of pekerjaan kita juga kita bisa memberikan deliver hasil yang lebih baik. Itu satu, itu perusahaan yang positif ya Mas gitu. Ya.